Loh, ada Naim. Lagi ngapain kamu di sini? Win, lagi main game. Ih, malah main game. Iya. Emang tugasnya Pak Dito udah dikerjain? Bentar. Emang pada situ ada tugas? Ya ampun, itu tugasnya bebe banget. Yang tag video itu loh. Belum aku. Kan malah belum ngerjain. Itu kan banyak. Kan kita semua. Bentar. Kamu punya obat tetes mata nggak? Ini Kan? mataku sakit nih. Itu kebanyakan nonton kamu. Bukan nonton tapi main game. Tahu gak Sama sih. Itu loh yang obat tetes mata aku bilang. Iya. Itu tuh penerapan sifat koligatif. Yaudah yuk kita buat aja yuk videonya. Emang sifat koligatif apaan nih? Tuh kan malah nggak tahu. Yaudah yuk kita buat. Yuk. Yaudah. Ayo, yuk. Kita buat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hobi Milati dan juga teman-teman saya ada Dinding Hani Oktavia, Winda Ari Susanti dan Agus Naim. Kami akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh sifat zat terlarut. Nah, untuk mengetahui jumlah partikel zat terlarut, kita bisa menggunakan rumus molaritas yang pertama. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada rumus molaritas. Molaritas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Jadi rumus molaritas kita ketahui yaitu massa zat terlarut per mr kali 1000 per volume, di mana volume di sini dalam satuan mililiter. Selain dari molaritas, kita juga dapat mengetahui jumlah partikel zat dari molalitas, yang mana molalitas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Silakan dilihat, ini di sini ada rumus dari molalitas itu sendiri. Rumus molalitas yang dilambangkan dengan M kecil yaitu gram, yang mana gram ini merupakan massa zat terlarut per mr dikali 1000 per gram dari massa pelarut. Oke, yang terakhir untuk mengetahui jumlah partikel zat, kita bisa menggunakan fraksi mol yang menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jadi dalam fraksi mol kita akan menggunakan rumus yang kita lambangkan dengan X. Kita akan menggunakan rumus XT, yang mana XT itu fraksi mol zat terlarut. Rumusnya yaitu NT per NT plus NP, yang mana NT itu mol terlarut dan NP mol pelarut. Selanjutnya yaitu fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut ini rumusnya kita menggunakan NP per NT plus NP. Jadi ketika kita mau mencari fraksi mol pelarut, jadi yang di atas itu pelarut. Kalau kita mau mencari fraksi mol zat terlarut, berarti nanti posisi yang di atas itu molnya dari zat terlarut. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah belajar mengenai apa itu sifat koligatif larutan. Nah, selanjutnya nih kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan juga larutan non elektrolit, terutama di bedanya apa sih gitu ya. Nah, untuk larutan dari elektrolit sendiri, untuk konsentrasi yang sama, dia itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan non elektrolit. Nah, kenapa ya? Karena ionisasinya pada larutan elektrolit itu dapat menyebabkan jumlah partikel dalam larutan menjadi lebih banyak. Bisa dilihat pada gambar, yaitu mengenai struktur kristal NaCl, di mana ketika NaCl diionkan itu akan menghasilkan ion Na+ dan juga ion Cl-, yang mana pada gambar tersebut ion Na+ itu yang warna ungu itu ya. Nah, kalau yang Cl- itu ya warna hijau, oke?
Nah, kemudian untuk melihat berapakah jumlah ion yang dapat terlarut pada larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit, itu bisa menggunakan faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff itu dilambangkan dengan I kecil. Nah, untuk larutan elektrolit sendiri, itu persamaan faktor Van Hoff-nya yaitu I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Kemudian untuk larutan elektrolit yang kuat, tadi yang lemah ya, itu faktor Van Hoff-nya I sama dengan N, di mana N merupakan jumlah ion dan juga alfa itu merupakan derajat ionisasi. Nah, sekarang kita lihat sifat koligatif larutan elektrolit berdasarkan yang pertama, penurunan tekanan uap atau disimbolkan dengan delta P, yang mana delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I per NT kali I plus NP, yang mana delta P sendiri merupakan penurunan tekanan uap dan juga P0 merupakan tekanan uap, NT merupakan mol terlarut, NP merupakan mol pelarut, dan I merupakan faktor Van Hoff yang tadi. Nah, kemudian persamaan yang kedua yaitu mengenai penurunan titik beku atau disimbolkan dengan delta TF, yang mana delta TF sama dengan M kecil dikali KF dikali I. Delta TF itu sendiri kan penurunan titik beku. Kemudian selanjutnya yaitu sifat koligatif larutan elektrolit. Itu ada beberapa persamaan. Yang pertama mengenai penurunan tekanan uap atau disimbolkan dengan delta P, yaitu seperti pada persamaan delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I per NT dikali I ditambah dengan NP. Kemudian P0 itu apa? P0 merupakan tekanan uapnya tersendiri. Kemudian NT yaitu mol terlarutnya, NP mol pelarutnya, dan juga I yaitu faktor Van Hoff-nya. Kemudian persamaan yang kedua yaitu penurunan titik beku atau disimbolkan dengan delta TF, yang mana delta TF sama dengan molalitas atau M kecil dikali KF dikali I. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kenaikan titik didih atau disimbolkan dengan delta TB, yang mana delta TB sama dengan M kecil dikali KB dikali I. M yang kecil itu dinamakan molalitas dan juga KB koefisien titik didihnya, dan juga I yaitu faktor Van Hoff. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yang namanya macam-macam sifat koligatif larutan. Terlebih dahulu sebelum menginjak ke sana, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih diagram PT atau pressure dan juga temperatur. Nah, diagram pressure dan juga temperatur atau yang biasa kita sebut diagram PT, itu dia memiliki wujud zat itu ada 3, yang mana solid atau biasa kita sebut sebagai padatan, dan juga liquid atau biasa kita sebut cairan, dan yang terakhir itu wujud zat berupa gas. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, yang mana untuk solid itu dia yang berwarna ini ya, orange ya. Kemudian orange ini, dan juga ada liquid yang berwarna kuning, dan gasnya yang berwarna biru. Nah, untuk memisahkan zat yang berupa solid dan juga liquid ini, itu kita ada namanya titik beku, dimana untuk yang garis hitam ini itu titik bekunya berupa titik beku pelarut murni. Kemudian garis yang merah ini itu dia disebut titik beku larutan. Kemudian pada temperatur 760 torr atau 1 atmosfer, itu ketika kita tarik ke bawah ya, tarik ke bawah itu dia akan mengalami penurunan titik beku dari titik beku pelarut murni itu lebih besar dibandingkan titik beku dari larutan. Kemudian untuk memisahkan antara liquid dan juga gas, itu ada garis hitam ini ya, garis hitam ini yang dinamakan sebagai garis titik didih pelarut murni. Kemudian garis yang merah ini kita sebut sebagai titik didih larutan, yang mana pada tekanan 1 atmosfer ketika kita tarik ke bawah itu akan menghasilkan titik didih
larutan yang jauh lebih tinggi dari titik didih pelarut murni, sehingga terjadi kenaikan titik didih larutan atau kita sebut sebagai delta TB. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait apa itu sifat koligatif larutan, terus apa sih perbedaan dari larutan non-elektrolit dan elektrolit, juga ada macam-macam dari sifat koligatif larutan. Nah, yang dibahas pertama tadi itu adalah hubungan antara diagram PT sebelum kita menginjak ke macam-macam dari sifat koligatif larutan. Nah, macam-macam dari sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama itu adalah penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan osmotik, dan juga penurunan tekanan uap. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu didasari oleh hukum Raoult yang menyatakan bahwa titik beku larutan itu sebanding dengan molalitas dan juga tetapan penurunan titik bekunya yang dinamakan dengan KF. Nah, turunnya titik beku larutan ini tuh didasari dari titik beku pelarutnya, di mana hal ini tuh terjadi karena adanya penambahan zat terlarut atau non-volatil ke dalam suatu pelarut. Aplikasi dari penurunan titik beku larutan itu ada, contohnya di sini ada campuran pendingin pada es putar, lalu ada juga pencairan salju di jalan raya, dan juga pembuatan zat anti beku pada radiator mobil. Yang kedua yaitu adalah kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih ini juga didasari oleh hukum Raoult. Ini mirip-mirip seperti dengan penurunan titik beku, di mana dia itu sama, kenaikannya itu dilihat dari sebanding molaritas dan juga tetapan kenaikan. Next, untuk aplikasinya yaitu ada distilasi dan juga penambahan garam ketika memasak. Yang terakhir yaitu adalah tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis ini adalah peristiwa dari bergeraknya partikel, yaitu berupa molekul atau ion melalui membran semi permeable. Nah, tekanan osmosis ini juga merupakan tekanan yang digunakan untuk melawan peristiwa osmosis. Yaitu ada gambar, ada initial state, yaitu semi permeable dan membrannya dari tengah, terus ada equilibrium, terus ada external pressure apply. Next, untuk rumus dari tekanan osmosis sendiri ada sebagai berikut, yaitu adalah P sama dengan mRTI, di mana M adalah molaritas, R adalah tetapannya yaitu 0,082 dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Untuk aplikasinya yaitu yang pertama ada dalam bentuk sel, yang kedua adalah mesin cuci darah atau yang biasa kalau orang dialisis gitu. Ya, kita akan masuk ke dalam sesi implementasi menggunakan aplikasi virtual lab yang ada di Kemendikbud. Tadi kita sudah belajar mengenai sifat koligatif larutan yang mana ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga osmotik. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke praktikum, yang mana kita nanti akan menggunakan virtual lab. Nah, virtual lab di sini kita yang kita gunakan yaitu laboratorium maya miliknya Kemendikbud. Nah, untuk membuka virtual lab miliknya Kemendikbud, pertama-tama kita buka Google Chrome ya, atau apapun terserah. Oke. Di laboratorium maya miliknya Kemendikbud ini ada beberapa konten laboratorium, baik dari SMP, SMA, yang SMA ada dari mata pelajaran fisika, kimia, bahkan juga ada biologi. Nah, karena kita tadi sudah belajar mengenai sifat koligatif larutan, kita akan belajar mengenai penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan juga osmotik. Nah, sekarang kita pilih jenjangnya. Kita pilih yang SMA.
Oke, yang pertama titik didih larutan. Jadi di sini di virtual lab-nya Kemendikbud nanti kalian akan menemukan tampilan yang seperti ini. Oke. Jadi di sini ada zat pelarutnya. Zat pelarutnya ada beberapa, tidak cuma air, kalian bisa menggunakan yang tersedia di sini, ada benzena, karbon tetraklorida, etanol, kloroform, dan juga karbon disulfida. Selain itu, nanti kalian juga bisa mengatur nih banyaknya massa zat pelarutnya mau berapa, seperti itu. Terus juga kalian juga bisa mengatur zat terlarutnya. Yang disediakan di sini ada glikol, asam hipoklorit, asam nitrat, asam klorida, asam fosfat, dan juga asam karbonat. Selain itu juga di sini juga bisa mengubah satuan suhu, bisa dari Celcius juga Fahrenheit. Nah, di sini kita gunakan yang Celcius. Oke, kita masuk ke contoh, misal pelarutnya menggunakan air sebanyak 500 gram. 500 gram air, kemudian zat terlarutnya asam klorida. Asam klorida masanya 50. Nah, di sini di zat terlarut ini nanti juga ada rumus kimianya, ada tetapan molekul relatifnya, dan juga ada molalitasnya. Setelah itu, setelah kita atur zat terlarut dan masanya, kita lakukan pembakaran. Di sini diketahui kita dapatkan titik didih larutannya sebesar 101,43 derajat Celcius. Oke, sekarang kita ganti, kalau zat terlarutnya kita ganti asam nitrat. Asam nitrat dengan massa 50 gram, ternyata titik didih larutannya 100,83 derajat Celcius. Oke, tadi kita sudah mencoba virtual lab yang kenaikan titik didih. Sekarang kita coba ke yang penurunan titik beku. Oke, titik beku larutan. Kita buka. Tampilannya hampir sama seperti yang kenaikan titik didih tadi. Jadi di sini nanti ada titik beku, ada zat pelarutnya, ada zat terlarutnya, hampir sama seperti yang tadi. Perbedaannya hanya di yang kalau tadi pembakaran, yang sekarang yang titik beku di pendinginan. Sekarang kita coba di pelarutnya air, masanya 500. Masanya 500, zat terlarutnya asam klorida. Asam klorida 50 gram. Pendinginan. Nah, dihasilkan ternyata titik beku larutannya itu minus 5,1 derajat Celcius. Sekarang kita ganti zat terlarutnya, tadi asam klorida, kita ganti dengan asam nitrat. Asam nitrat, ternyata titik beku larutan menjadi minus 2,95 derajat Celcius. Oke, sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan membuka laboratorium Maya mengenai tekanan osmosis. Nah, di tekanan osmosis ini, di laboratorium Maya ini, kita bisa mengganti zat terlarutnya. Di sini yang disediakan ada 3, glukosa, sukrosa, dan juga kalium klorida. Kita juga bisa mengatur massa zat terlarutnya, bisa mengatur volumenya, dan juga bisa kita ubah suhunya. Nah, oke. Sekarang kita masukkan zat terlarutnya, misalnya sukrosa dengan massa
50 dengan massa 50 gram. Nah, ternyata ini bisa kita lihat tadi larutan yang ada, yang berwarna ungu, yang ada di sebelah kiri, menuju ke larutan yang berwarna merah. Ya, kita ketahui tekanan osmotik itu perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, atau biasa kita sebutkan perpindahan dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeable, membrannya yang ini. Oke. Di sini kita ketahui tekanan osmosisnya ternyata dihasilkan sebanyak 24,6 atm dengan volume sebanyak 500 mili dan juga suhu 27 derajat Celcius. Oke, sekarang kita ubah zat terlarutnya. Tadi kita sudah mencoba yang sukrosa, sekarang kita ubah menjadi kalium klorida. Kalium klorida dengan massa 10 gram, volumenya 500 ml dengan suhu 27 derajat Celcius. Ternyata tekanan osmosisnya sebesar 2,46 atmosfer. Dan tadi juga kita lihat di sini ada perubahan ya. Cairan atau larutan yang berwarna ungu ini dia berpindah menuju ke cairan yang lebih pekat atau cairan yang berwarna merah ini. Oke teman-teman, setelah kita sudah belajar mengenai sifat kualitatif larutan, baik melalui materinya, baik melalui penerapannya dalam praktikum melalui virtual lab. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam nih tentang sifat kualitatif larutan melalui pembahasan contoh soal-soalnya. Nah, simak selengkapnya ya. Yang pertama, mengenai penurunan titik beku larutan nih. Nah, contoh soal mengenai penurunan titik beku larutan itu apa sih? Nah, yaitu yang pertama itu sebanyak 12 gram urea dengan rumus senyawanya CONH22 kali memiliki MR60. Kemudian dilarutkan ke dalam 250 gram air. Jika tetapan penurunan titik beku airnya itu sebesar 1,86 derajat Celcius per molal, tentukan pada suhu berapa larutan tersebut akan mulai membeku. Nah, langsung saja nih kita jawab bersama, yaitu di mana rumus untuk penurunan titik beku sendiri itu kan gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut dikali kf-nya. Nah, karena urea itu senyawa non-elektrolit, jadi I yaitu faktor Van Hoff-nya itu kan 1, jadi tidak dituliskan. Nah, selanjutnya untuk gram terlarut dari ureanya sendiri, gramnya urea itu kan 12, langsung saja kita tuliskan 12 per mr ureanya, yaitu 60, dikalikan dengan 1000 per gram pelarutnya, yaitu gram airnya berapa sih? Itu 250 gram, dikali dengan Kf, airnya sebesar 1,86 derajat Celcius per molar, sehingga diperoleh penurunan titik bekunya sebesar 1,488 derajat Celcius. Nah, yang ditanyain di sini bukan penurunan titik beku ya, tapi berapa sih titik beku larutannya. Nah, titik beku larutan itu bisa kita dapatkan dengan persamaan seperti ini nih, yaitu titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunan titik bekunya, yaitu titik beku pelarut murni, yaitu pelarutnya di sini air, itu titik bekunya kan 0. Yaitu 0 dikurangi dengan penurunan titik bekunya, yaitu 1,488. Sehingga titik beku larutannya diperoleh sebesar minus 1,488 derajat Celcius. Nah, ini merupakan contoh soal dari penurunan titik beku. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu mengenai kenaikan titik didih nih. Nah, contoh soalnya yaitu larutan X membentuk pada suhu membeku
pada suhu minus 0,93 derajat Celcius. Pada kondisi yang sama, berapakah titik didih larutan X jika diketahui Kf airnya sebesar 1,86 dan Kb airnya sebesar 0,52. Nah, di sini ada dua perlakuan yaitu ada penurunan titik beku dan juga kenaikan titik didih. Sehingga persamaannya kita bandingkan saja, di mana penurunan titik beku dibandingkan dengan kenaikan titik didih. Maka molalitas dari titik beku dikali Kf per molalitas dari titik didih dikali Kb. Langsung saja di sini kan diketahui penurunan titik bekunya yaitu minus 0,93. Kemudian untuk kenaikan titik didihnya itu kan belum ada. Jadi kita tetap masukkan yaitu kenaikan titik didihnya. Kita masukkan saja untuk Kf dari air itu 1,86 dan Kb dari air itu 0,52. Molalitasnya karena atas bawah sama kita coret saja ya. Nah, jadi diperoleh kenaikan titik didihnya itu 0,26 derajat Celcius. Tapi yang ditanya di sini itu bukan kenaikan titik didihnya, yaitu berapa sih titik didih larutannya, sehingga kita menggunakan persamaan titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut murni ditambah dengan kenaikan titik didihnya. Nah, titik didih pelarut murni di sini pelarutnya air itu berapa? Yaitu 100. Sehingga 100 ditambah dengan kenaikan titik didihnya 0,26. Sehingga diperoleh titik didih larutan sebesar 100,26 derajat Celcius. Nah, ini contoh soal tentang kenaikan titik didih. Yang terakhir yaitu contoh soal tentang tekanan osmosis. Nah, soalnya yaitu pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 18 gram ke urea dengan rumus senyawa CONH2 2 kali dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 600 ml. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut dengan mR urea sebesar 60. Nah, kita akan belajar tentang tekanan osmosis, di mana persamaan tekanan osmosis yang sudah kita bahas tadi ya, yaitu I sama dengan M besar atau molaritas dikali R dikali T. R di sini yaitu ketetapan yang besarnya kan 0,082 LATM per mol K. Langsung kita masukkan saja, rumus molaritas itu kan gram per mR dikali 1000 per volume. Nah, gram di sini gramnya si urea nih, yaitu berapa ini? 18 gram ya. 18 gram, kemudian mR ureanya 60 dikali 1000 per volume airnya, yaitu 600 dikali R-nya yang tadi, yaitu ketetapan tadi, dikali T. T itu suhu ya, suhunya itu dalam Kelvin. Nah, di sini kan masih 27 derajat Celcius, kemudian dijadiin Kelvin, ditambah dengan 273, yang mana menghasilkan 300 Kelvin. Nah, sehingga diperoleh tekanan osmosis sebesar 12,3 atm. Nah, ini merupakan contoh soal dari sifat koligatif larutan. Gimana Im, udah paham belum mengenai sifat koligatif larutan? Lumayan sih. Tadi udah cukup jelas dijelasin mengenai sifat koligatif larutan. Terus katamu tadi kan ini mata saya kan sakit. Kamu bilang tadi obat tetes mata kan termasuk penerapan dari prinsip sifat koligatif. Itu maksudnya yang bagian mana? Kan ada 3 tadi yang dijelasin. Nah, kalau itu obat tetes mata itu masuk ke dalam sifat koligatif yang bagian tekanan osmosis. Kenapa? Karena obat tetes mata itu diformulasikannya yaitu memiliki isotonis. Jadi tekanan osmosisnya itu dari obat tetes mata sama air mata itu dibuat sama karena supaya tidak terjadi perpindahan cairan baik ke dalam maupun keluar. Kenapa nggak dibuat hipertonis? Itu karena kalau misal nih konsentrasinya itu dibuat lebih tinggi, akibatnya cairan di mata itu kan konsentrasinya lebih rendah. Nah, dia akan masuk ke konsentrasi yang lebih tinggi yaitu ke obat tetes matanya. Nah, sehingga matanya itu malah jadi mengkerut. Nah, kenapa nggak dibuat hipotonis? Itu kan berarti cairan yang konsentrasinya lebih tinggi ada di mata tuh. Nah, kalau itu berarti nanti yang ke bawah itu obat tetes matanya, ke bawah ke cairan matanya. Nah, akibatnya kan di mata itu bisa banyak
buat diponis agar seimbang ya, biar cairannya nggak masuk ataupun nggak keluar ke dalam air. Nice ya. Oke. Ini tinggal ngobatin mata saya nih biar nggak mengkerut ataupun menggelembung. Ya udah, minta boleh.